Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita bersama. Semoga di 10 terakhir ini kita tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan salawat dengan salam adalah kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga di akhir kita tergolong umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Baiklah, dalam video yang ini kita usahakan 7 menit ya, karena kita dihukum dengan waktu 7 menit, terbatas 7 menit. Marilah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan presentasi saya dengan judul referensi OSI dan TCP IP. Di mana materi ini merupakan pengembangan dari materi yang Bapak berikan. Nah, ini konsep layar ya. Yang jelas ini yang bisa kita baca aja. Yang jelas konsep layar itu membantu memahami peristiwa yang terjadi selama komunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lain. Caranya dengan merinci komunikasi yang kompleks menjadi tugas-tugas yang diskrit yang lebih sederhana dalam layar-layar. Sebenarnya ini nggak perlu saya tampilkan, saya bacakan aja, tapi supaya kita lebih paham, makanya saya tampilkan. Oke. Nah, ini model referensi OSI. Yang jelas model OSI ini membantu Anda untuk melihat fungsi jaringan yang terjadi pada setiap layar gitu. Nah, ini layar OSI ya, ada layar 7 sampai layar 1 application sampai ke pusaka layar. Nah, ini ya. Hierarki atau jenjang OSI ya. Yang pertama pada layar paling atas itu layar 7 ya, aplikasi layar, dan di bawahnya physical layar. Ini kayak sebenarnya seperti piramida sih atau seperti apa. Nah, ini bisa kita baca aja ya. Yang ini transmit, ini penerima itu. Ini layar pada OSI ya. Nah, ini fungsi layarnya layar 7, layar 6, layar 5, ini fungsinya. Ya, contohnya HTTP. Nah, ini HTTP ini lebih sering kita dengar ya, apalagi kita dalam web gitu. Presentasi ini sudah JPEG, ini sudah bisa kita apakan, sering kita dengar. Selanjutnya layar session. Ini RPC SQL ini nanti kalau kita berhubungan dengan pemrogram basis data ya, MySQL gitu. Ini layar 4, layar 3, layar 2, layar 1 ini sudah bisa kita baca aja ya. Kita langsung aja masuk ke fungsi application layer. Nah, kalau sudah application layer ini sudah ada pada tabel ini ya, namun ini penjabarannya sedikit. Nah, yang jelas kalau kita ingin mengingat layar 7, pikirkan tentang satu kata, yakni browser. Nah, itu. Kalau layar 6, pikirkan satu kata ya, beberapa kata ya, command, data, format. Nah, itu kalau layar 6 ya. Kalau layar 5 ya, kalau ingin kita mengingat layar 5, pikirkan dialog dan percakapan, conversation. Nah, gitu ya. Kalau kita ingin memikirkan layar 4, pikirkan tentang quality of service dan reliability ya, kualitas pelayanan dan reliabilitas. Ya, kalau kita memikirkan layar 3 ya, fungsi layar 3 ini kalau fungsinya kan sudah ada pada tabel tadi kan. Kalau kita ingin mengingat layar 3 lebih mudah, pikirkan tentang pemilihan lintasan ya, peruteran atau routing, dan pengalamatan atau addressing. Nah, ini sudah umum kita dengar ya. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan mata kuliah sistem operasi gitu. Fungsi layar 2, yang jelas kalau kita ingin mengingat layar 2 dengan mudah, pikirkan tentang frame and counter access media atau media access control. Nah, itu tips singkatnya dari saya gitu ya. Sebenarnya nggak perlu saya tuliskan di PPT ini, namun untuk lebih mudahnya makanya saya tuliskan aja gitu. Kalau kita ingin mengingat layar 1 lebih mudah, maka pikirkan tentang sinyal dan media. Nah, ini enkapsulasi data, ada pemungkusan data ya. Nah, ini 5 langkah untuk konversi untuk enkapsulasi data, ini bisa kita baca aja ya. Nah, ini gambar ini ya, ada email, kita kirim ke email, lalu terkirim dalam bentuk kode-kode ya, bilangan biner. Nah, ini bisa kita baca aja. Kita masuk ke model referensi TCP atau IP ya.
TCP itu apa tuh? Transmission Control Protocol. Kalau IP itu Internet Protocol. Nah, dia juga memiliki layer 4 layarnya, application, transport, internet, dan network. Yang tadi 7, OSI tadi 7, TCP IP ini 4. Gitu. Nah, ini bisa kita baca aja ya. Nah, fungsi layer 4 ya. Yang jelas intinya model ini berkutat dengan urusan presensi, encoding, dan dialog control. Itu yang jelas gitu. Kalau fungsi layer 3-nya yang jelas TCP ini nantinya berdialog dengan pengirim dan penerima ketika melakukan enkapsulasi data atau pembangkitan data ke dalam segmen. Nah, itu. Ya, fungsi layar kedua dari TCP atau IP ya, yang jelas berfungsi untuk mengirimkan paket antara jaringan yang berbeda dan menentukan lintasan yang ditempuh. Fungsi layar 1 ini bisa kita sebutkan host to network. Gitu. Ini dengan OSI dan TCP secara gambar ya. Bisa. Persamaannya tentu memiliki layer yang tadi ya. Yang tadi 7 OSI 7, TCP IP 4. Ini bisa kita baca aja karena terhukum waktu. Ini yang perbedaannya ini ya. Ini kalau TCP tadi mengkomunikasikan presension dengan session layer OSI ke dalam application layer. Itu. TCP IP lebih sederhana dengan layer, sedangkan yang tadi 7 ya. Itu. Ini bisa kita baca aja ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau materinya nggak bisa saya sampaikan secara detail karena terhukum waktu 7 menit. Kalau ada salah khilaf, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.